Sahabat setia Gomor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 Agustus 2020, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon agung yang bertugas membantu Paus di Roma. Laurentius dilahirkan di Osca, Spanyol pada tahun 225. Pada tahun 257, Paus Sixtus II menugaskan Laurentius untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagikan derma kepada orang-orang miskin di seluruh kota Roma. Saat Paus Sixtus II ditangkap, Laurentius berkata kepadanya, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu dan berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi akan mengikuti aku dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Paus Sixtus terjadi. Laurentius yang diketahui memegang harta kekayaan gereja oleh prefek kota Roma diminta untuk menyerahkan semua harta kekayaan gereja. Laurentius berkata, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari aku akan menyerahkan semua kekayaan gereja kepadamu." Lalu Laurentius segera mengumpulkan orang-orang miskin, membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah bimbingannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek Roma. Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Atas tindakan ini, Santo Laurentius wafat sebagai martir. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gomor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari, ayah saya didatangi oleh umat dari lingkungan. Dari gelagatnya, nampak kalau orang ini butuh bantuan. Maka ayah saya segera mengambil dompetnya dan menyerahkan semua yang ada di dalam dompetnya. Tidak lama kemudian, ibu saya datang menghampiri ayah saya dan berkata, "Pak, minta uang. Mama mau beli sayur di pasar." Lalu ayah saya mengatakan, "Ya, Mah, tadi semua uang Papa sudah Papa kasih kepada orang yang datang." Lalu ibu saya dengan sedih cari-cari uang di selipan-selipan lemari untuk beli sayur.
Namun kami anak-anaknya tetap bisa makan, sehat dan bertumbuh. Dan satu hal yang paling berharga justru kami dapatkan, yakni Papa menanamkan kemurahan hati kepada kami anak-anaknya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini istimewa. Yesus menubuatkan keselamatan yang akan dianugerahkan kepada kita. Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji atau benih harus dimasukkan ke dalam tanah alias ditanam, supaya biji dan benih itu akhirnya mulai membelah diri, bertunas, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Demikian pula dengan Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Ia wafat dan dimakamkan, masuk ke dalam tanah, namun ia bangkit sebagai yang sulung untuk menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaannya yang kudus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang ditabur pada akhirnya akan dituai. Yesus sebagai biji gandum yang jatuh ke dalam tanah menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Maka jangan takut dan jangan pernah berhenti untuk menabur kebaikan, karena kelak kita akan menuai segala yang baik pula pada akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.